Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Yang berat, hormat berat, sikap berat, berdoa mulai. Yang tidak hadir di kelas 99 siapa saja? Fajri. Keterangan Fajri. Apa keterangan Fajri? Siapa lagi? Iska. Untuk Iska keterangannya? Apa juga? Selanjutnya. Masih ada? Nurul Hasana. Keterangan sakit, izin. Masih ada lagi izin? Nurul Amalia, keterangannya izin. Hanya itu saja yang tidak hadir. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai minggu-minggu yang lalu kita telah belajar mengenai persamaan kuadrat. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang materi fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke fungsi kuadrat, dari materi bab 2 kemarin masih ada yang kurang paham setelah melakukan ulangan harian? Masih ada yang kurang paham? Kalau tidak, baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke materi fungsi kuadrat, kita akan mengetahui yaitu yang namanya KI dan KD. Yang dimaksud dengan KI yaitu kompetensi inti. Untuk kompetensi inti awalnya, sebelum memasuki materi bab 3 yaitu fungsi kuadrat, yang pertama kita akan mengenali pengertian fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat. Yang kedua yaitu mengenali unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, mengenali peran diskriminan pada
kompetensi yaitu 1. Kompetensi sikap spiritual, 2. Sikap spiritual, 3. Pengetahuan, 4. Keterampilan. Kompetensi dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, terima kasih ya. Untuk tujuan pembelajaran tidak hanya saja mengenai materi, yaitu mengenai kompetensi sikap spiritual kita, bagaimana keadaan kita di dalam kelas. Yang kedua, sikap spiritual sama saja mengenai sikap apa saja yang kita lakukan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan. Sebagaimana pengetahuan yang kita capai selama memperoleh pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, keterampilan. Keterampilan itu bagaimana mengasah daya ingat kita mengenai materi yang telah disampaikan hari ini. Selanjutnya, kompetensi yang dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sampai di sini tujuan pembelajarannya sudah paham? Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke materinya. Untuk materinya, yaitu fungsi kuadrat. Di minggu-minggu yang lalu atau di bab 2, kita telah belajar persamaan kuadrat. Rumusnya tidak jauh berbeda dengan persamaan kuadrat. Bedanya hanya di bagian fx-nya saja. Kalau di persamaan kuadrat hanya memakai ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sampai di situ paham? Sedangkan di fungsi kuadrat nanti kita akan memakai fx. Berarti dia termasuk fungsi kuadrat. Untuk syaratnya a tidak sama dengan 0. Jika ada 0 di depan x kuadratnya, maka tidak bisa kita sebut fungsi kuadrat. Untuk keterangan selanjutnya, x kuadrat ini kemarin kita sebut sebagai koefisien a atau x kuadrat 2. Sedangkan yang b ini kita sebut dengan koefisien dari x atau b. Sedangkan yang c-nya disebut dengan konstan. Sampai di sini untuk konsep awal dari fungsi kuadrat ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Ada yang kurang jelas? Tidak. Kita langsung masuk ke contohnya. Perhatikan contohnya. Untuk contohnya jelas sampai di belakang. Baik, Ibu jelaskan untuk contoh yang bagian pertama. Untuk bagian contoh yang pertama, yaitu fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 6. Caranya sama seperti mencari persamaan kuadrat di bab 2. Kita akan menentukan di mana a, b, dan c-nya. Tetapi kalau di fungsi kuadrat, kita memakai fx di depannya. Sampai di situ paham? Paham. Terus lanjut, kita tentukan a-nya. A kita berapa? 3. B-nya? 4. C-nya? 5. Contoh soal pertama sudah paham? Sudah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 12. Berarti yang tidak ada di soal nomor 2 ini apa yang tidak ada? Berarti a kita adalah sama dengan 1. B-nya min 12. Dan C-nya adalah 0. Maka tidak ada konstan. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, fx sama dengan min 3x pangkat 2 ditambah 27. Di bagian sini, apa yang tidak ada? B. B itu apa? Koefisien dari x. Berarti a kita min 3. Dan b kita adalah 0. Sedangkan c-nya 20. Lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 berbeda dengan contoh dari 1, 2, dan 3. Karena ada y di depannya. Karena ada y di depan, maka untuk contoh
Berarti A-nya sama dengan B. dan B-nya adalah 6. C-nya B. 3. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu contoh soal nomor 5. H sama dengan min 5 T pangkat 2 ditambah 30 T ditambah 10. Berarti A kita min Min 5. B kita 30. dan C-nya 10. Dari penjelasan Ibu dari awal sampai contoh soal tadi, masih ada yang ragu atau yang ingin ditanyakan? Ya. Sudah paham? Sudah. Sudah paham kalian ini? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Di sini Ibu ada uji pemahaman. Siapa yang bisa menjawab soal yang sudah Ibu tulis di PPT ini? Silakan maju ke depan. Untuk soal yang pertama, siapa yang mau menjawab soal yang pertama? Caranya sama seperti contoh yang telah Ibu jelaskan tadi. Menentukan A, B, C-nya. Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Nomor 1. Tidak ada yang mau menjawab. Silakan, 3 orang ke depan. Nomor 1 siapa? Fitri, mau ke depan. Siapa yang mau ke depan? Kalau tidak ada yang ke depan, nanti Ibu tunjuk. Kalau salah atau betulnya tidak apa-apa, nanti kita perbaiki. Silakan, siapa? 2 lagi, siapa yang mau? Ini BK. Silakan. 1 orang lagi, yang laki-laki. Siapa yang mau? 1 orang lagi. Siapa yang mau menjawab soal nomor 3 untuk bagian deret laki-laki? Caranya sama seperti yang dicontoh, menentukan A, B, dan C-nya. Lanjut soal nomor 2. Nomor 3, siapa yang mau bikin? Dari deret laki-laki. Siapa yang mau bikin? Saya. Kalian? Zila. Menentukan A, B, C, Zila. Menentukan A-nya, B-nya, C-nya. Caranya sama seperti yang tadi. Silakan dibikin soal nomor 3. Baik, terima kasih perwakilannya yang telah
jawabannya.
Muhammad setelah anak menjawab, silakan ditukar sesama temannya untuk memeriksa jawabannya. Ditukar sesama teman kiri kanannya. Sudah? Sudah ditukar? Sudah ditukar? Sudah, Miss. Ya. Silakan periksa untuk jawabannya. Ibu tampilkan untuk kuncinya. Silakan kalau ada yang betul, dibikin betul, kalau salah dibikin salah. Untuk jawabannya, silakan dicek apakah sama dengan yang di depan untuk jawaban A dan jawaban B. Kalau sama, silakan dibetulkan. Kalau salah, silakan dikasih silang. Sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan ditukarkan kembali. Oke. Nanti setelah selesai pembelajaran, dikumpul siapa yang betul dan siapa yang salah. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita masuk ke grafik fungsi kuadrat 1. Perhatikan, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu grafik dan fungsi kuadrat 1, yang dimana salah satu fungsi kuadrat yang paling sederhana adalah fx sama dengan x pangkat 2. Beberapa pangkat pasangan berurutan dari x, fx disajikan tabelnya sebagai berikut. Langkah pertama, kita akan bikin x-nya terlebih dahulu. Berarti x-nya dari min 4 sampai 0. Dan begitu juga dari 1 sampai 4. Positif sama negatif. Sampai di situ paham? Lanjut, karena x pangkat 2 berarti x-nya berarti min 4 pangkat 2 hasilnya 16. X2 pangkat min 3 dapat 9. Dan min 2 pangkat 2 dapat hasilnya 4. Begitu seterusnya. Kalau dipangkatkan sampai di situ paham? Selanjutnya kita akan melihat x, fx. Karena sudah dapat x dan x pangkat 2, maka kita taburkan menjadi min 4, 6 dan yang kedua min 3, 9. Begitu seterusnya sampai di sini. Tabelnya ada yang ragu? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Ya. Sudah. Lanjut. Silakan dibaca. Siapa? Dibaca bagian ini sampai pasalnya. Tolong suaranya dikeraskan. Perhatikan pasangan berurutan X, Fx pada tabel 3.1 di atas. Pasangan berurutan min 4,16 merupakan anggota F. Ternyata 4,16 juga merupakan anggota F. Demikian juga dengan min 3,9 dan 3,9, min 2,4 dan 2,4, min 1,1 dan 1,1. Dengan demikian, jika P, I anggota dari pasangan berurutan pada fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka min P, x, I juga merupakan anggota dari fungsi fx sama dengan x kuadrat sebagai pasangannya. Dari penjelasan ini, masih ada yang ragu mengenai grafik fungsi kuadrat 1? Apakah sudah paham? Kita lanjutkan untuk melihat gambar grafiknya. Untuk gambar grafiknya bisa Anda lihat di depan, yaitu gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Untuk gambar yang pertama, grafiknya fx sama dengan x pangkat 2. Karena ada 2 positif dan negatif, maka di sini kita bikin titik awalnya untuk bagian negatif min 1. Karena di depan ini kan x-nya 1. Berarti yang positif 1, yang negatif 1. Berarti kita bikin di sini untuk titik awalnya negatif 1.
grafiknya berupa titik F, FF. Selanjutnya grafik pada gambar 3.4 menunjukkan bahwa daerah asal fungsi F adalah bilangan real dan daerah hasil fungsi F adalah bilangan real yang tidak negatif, sehingga grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat merupakan kurva yang disebut parabola. Sampai dari gambar grafik kuadrat 1 tadi, ada yang kurang paham? Nilai gambarnya. Sudah paham? Atau mau dicatat? Silakan dipahami saja. Selanjutnya, dari materi yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai sekarang, maka disimpulkan bahwa fungsi fx sama dengan rumusnya ax kuadrat tambah bx ditambah c, di mana a, b, c elemen dari real atau bilangan real dan a tidak sama dengan 0 disebut fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 dalam x. Sampai di sini ada yang kurang jelas nilai fungsi kuadrat? Kita lanjutkan. Pada fungsi f di atas a, b, c masing-masing adalah x kuadrat, koefisien x dan bilangan konstanta. Variabel x merupakan daerah asal fungsi dan fx bayangan dari Jadi untuk materi pertemuan kita hari ini, kita simpulkan dari sini fungsi kuadrat. Atau ingin dicatat untuk kesimpulannya? Silakan dicatat untuk kesimpulan. Jadi untuk bab 2 minggu depan kita bahas kembali jika ada yang masih ragu. Baik, untuk materi kita pada hari ini mengenai fungsi kuadrat sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, minggu depan kita bahas. Kita sudahi dengan mengucapkan